Salam semuanya dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema menyalibkan daging. Ayatnya kita akan ambil dari Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau di dalam ayat yang ke-24 dikatakan barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging. Artinya bahwa kalau saudara dan saya mengaku sebagai murid Kristus, mengaku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar adalah kita harus menyalibkan daging. Artinya apa? Keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan, itu harus kita salibkan, kita tanggalkan. Nah, walaupun seringkali ini adalah sesuatu yang menyenangkan kita, harus kita tinggalkan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sesuatu yang membuat kita senang harus kita tinggalkan kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita itu dipimpin oleh roh seperti ayat yang ke-25. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dengan sungguh-sungguh, itu artinya ada Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita, maka tidak cukup di situ. Kita bangga bahwa Allah dalam pribadi Roh Kudus tinggal bersama kita, tetapi yang harus kita kerjakan adalah taat dipimpin oleh Roh itu sendiri. Nah, kalau bicara masalah dipimpin itu artinya apa? Seringkali bahwa kita harus menanggalkan keinginan saudara. Saudara kalau ada dalam satu barisan, kemudian ada komandan yang memimpin, saudara disuruh belok kanan, belok kiri, hadap kanan, balik kanan, maju jalan, istirahat di tempat, harus taat. Karena kalau tidak, berarti kita sedang tidak taat dipimpin oleh komandan itu. Nah, berbicara masalah dipimpin oleh roh, itu berarti kita harus menundukkan diri kepada pimpinan roh. Sehingga dalam kehidupan kita akan senantiasa taat kemana, apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena roh itu sendiri memimpin kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya terima, baik di dalam bacaan kita, baik di dalam renungan, baik di dalam ibadah, khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Nah, roh itu akan mengingatkan, memimpin kita, sehingga senantiasa kehidupan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan disinilah kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar milik Kristus yang sudah menyalibkan keinginan daging, yang taat dipimpin oleh roh Allah, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah diangkat menjadi anak, yang akan diberikan hak di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh roh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.